Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernahkah kamu merasa seolah dunia bergerak begitu cepat sementara kamu tertinggal? Atau mungkin kamu sering merasa seperti kamu selalu kehilangan momen-momen penting dari kehidupan orang lain? Jika iya, kamu tidak sendirian. Di era digital ini, FOMO atau Fear of Missing Out semakin merajalela. Mari kita ungkap apa itu FOMO dan bagaimana cara menghadapinya agar kita bisa tetap menjaga keseimbangan hidup kita. 1. Apa itu FOMO? FOMO, atau Fear of Missing Out, adalah perasaan cemas dan khawatir bahwa kita sedang kehilangan pengalaman, peluang, atau momen-momen berharga yang sedang dinikmati oleh orang lain. Fenomena ini seringkali dipicu oleh paparan konten di media sosial, di mana kita melihat postingan teman-teman, selebritas, atau influencer yang tampaknya hidup dalam kebahagiaan dan kesuksesan yang berlimpah. Ketika kita sering membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang tampak ideal, perasaan ini bisa berkembang menjadi rasa tidak puas yang mendalam terhadap kehidupan kita sendiri. FOMO dapat membuat kita merasa tertekan untuk terus-menerus berada di garis depan tren atau peristiwa terbaru, bahkan jika itu mengorbankan kebutuhan dan kebahagiaan pribadi kita. Lebih dari sekadar kecemasan, FOMO juga mencerminkan ketidakmampuan kita untuk sepenuhnya menikmati dan menghargai pengalaman yang kita miliki saat ini. Ketika kita terfokus pada apa yang kita yakini kita lewatkan, kita cenderung mengabaikan kebahagiaan dan kepuasan yang bisa didapat dari kegiatan sehari-hari. Ini menciptakan siklus perbandingan dan ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Pada akhirnya, FOMO dapat memengaruhi kesehatan mental kita dengan meningkatkan rasa stres dan kecemasan, serta mengurangi kualitas hubungan sosial dan produktivitas kita. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi FOMO adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan hidup yang sehat di era digital ini. 2. Dampak FOMO terhadap kehidupan kita. FOMO dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental kita. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, kita cenderung merasa tidak pernah cukup baik atau tidak memiliki kehidupan yang memadai. Perasaan ini bisa memicu stres, kecemasan, dan depresi karena kita merasa tertekan untuk selalu berada di depan, mengikuti tren terbaru, atau mencapai standar yang tinggi yang ditetapkan oleh orang lain. Akibatnya, kita seringkali merasa terjebak dalam siklus ketidakpuasan dan kehilangan rasa kebahagiaan yang sebenarnya berasal dari penghargaan terhadap pencapaian dan keunikan diri kita sendiri. Selain itu, FOMO juga dapat merusak hubungan sosial dan mengurangi produktivitas kita. Ketika kita terlalu fokus pada kehidupan orang lain dan berusaha untuk selalu terkoneksi dengan dunia digital, kita seringkali mengabaikan hubungan yang ada di sekitar kita. Ini dapat mengakibatkan keterputusan dari keluarga dan teman-teman serta mengurangi kualitas interaksi kita. Lebih parahnya lagi, kita mungkin menghabiskan waktu yang berharga untuk pekerjaan atau kegiatan produktif hanya untuk memastikan kita tidak melewatkan apapun, yang pada akhirnya bisa mengurangi efisiensi dan kepuasan kita dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. 3. Kenali tanda-tanda FOMO. Mengetahui tanda-tanda FOMO dalam diri kita adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Salah satu indikator utama adalah perasaan cemas dan tidak nyaman ketika kamu tidak memeriksa ponselmu secara teratur. Jika kamu merasa perlu untuk selalu update dengan notifikasi media sosial atau merasa tertekan ketika tidak mengetahui informasi terbaru, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu terjebak dalam siklus FOMO. Perasaan ini seringkali disertai dengan keinginan yang kuat untuk selalu terlibat dalam aktivitas sosial atau tren yang sedang populer, bahkan jika itu mengorbankan waktu dan energi pribadi. Tanda lainnya adalah perasaan tidak puas yang berkelanjutan terhadap kehidupanmu sendiri ketika melihat pencapaian atau kebahagiaan orang lain di media sosial. Jika kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain dan merasa bahwa hidupmu tidak seberwarna atau semenarik kehidupan orang lain yang kamu lihat online, itu bisa menandakan adanya FOMO. Ketika perasaan ini muncul, kamu mungkin mengalami penurunan motivasi atau kepuasan diri yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosionalmu. Mengidentifikasi tanda-tanda ini adalah kunci untuk mulai mencari solusi dan mengatasi dampak negatif dari FOMO. 4. Cara mengatasi FOMO. 1. Fokus pada kegiatan yang memenuhi kebahagiaanmu. Mengalihkan perhatian dari media sosial ke kegiatan yang benar-benar memenuhi kebahagiaanmu dapat membantu mengatasi FOMO secara efektif. Carilah aktivitas yang memberikan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi, seperti berlatih hobi yang kamu cintai, melakukan olahraga yang menyegarkan tubuh dan pikiran, atau meluangkan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekatmu.
Dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan dan makna pribadi, kamu akan merasa lebih puas dengan hidupmu sendiri, mengurangi rasa cemas bahwa kamu kehilangan sesuatu yang penting dari kehidupan orang lain. Fokus pada apa yang membuatmu bahagia secara autentik dapat membantu menciptakan rasa keseimbangan dan kepuasan yang lebih dalam. 2. Batasi waktu di media sosial. Menetapkan batasan waktu untuk penggunaan media sosial adalah langkah penting dalam mengatasi FOMO. Dalam dunia yang selalu terhubung, media sosial seringkali menjadi sumber utama perasaan tidak cukup baik atau tertinggal. Dengan secara sadar mengurangi waktu yang dihabiskan untuk scrolling feed, kamu memberi dirimu ruang untuk mengalami kehidupan nyata dengan lebih intens. Cobalah untuk mengatur waktu khusus untuk memeriksa media sosial dan hindari akses terus-menerus yang dapat memperburuk rasa FOMO. Fokuslah pada interaksi langsung dan kegiatan offline yang memberikan makna dan kepuasan. 3. Praktikan syukur dan mindfulness. Mengintegrasikan praktik syukur dan mindfulness dalam rutinitas harian dapat menjadi cara yang efektif untuk melawan FOMO. Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk merenung dan bersyukur atas hal-hal positif dalam hidupmu, kamu melatih pikiran untuk fokus pada apa yang sudah dimiliki daripada apa yang mungkin hilang. Mindfulness, atau kesadaran penuh, membantu kamu untuk tetap berada di saat ini dan menghargai setiap momen yang sedang dijalani, mengurangi dorongan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dengan meningkatkan kesadaran diri dan rasa syukur, kamu dapat mengurangi kecemasan terkait FOMO dan menemukan lebih banyak kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bangun koneksi yang berarti. Mengalihkan perhatian dari interaksi online ke hubungan offline yang lebih mendalam dapat membantu mengatasi FOMO. Fokuskan energi kamu pada membangun koneksi yang berarti dengan teman dan keluarga, serta menghadapi masalah secara langsung. Koneksi yang autentik dan mendalam dengan orang-orang terdekat dapat memberikan dukungan emosional dan rasa belonging yang sering hilang dalam interaksi virtual. Dengan memperkuat hubungan pribadi dan melakukan aktivitas bersama yang membangun keakraban, kamu dapat mengurangi perasaan kekhawatiran akan apa yang terjadi di luar sana dan menikmati hubungan yang lebih memuaskan dan nyata. FOMO adalah tantangan yang hampir semua orang hadapi di era digital ini. Namun, dengan mengenali tanda-tandanya dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi dampaknya dan menjalani hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Ingatlah bahwa kehidupan yang sebenarnya tidak diukur dari seberapa banyak momen yang kita lihat atau bagikan di media sosial, tetapi dari bagaimana kita merasakan dan menikmati momen-momen itu dalam kehidupan nyata. Dengan fokus pada kebahagiaan kita sendiri, membangun hubungan yang mendalam, dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita bisa melawan FOMO dan menemukan kedamaian di dunia yang terus bergerak ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Dan yang paling penting, yuk, mulai dari sekarang kita sama-sama mengurangi FOMO dengan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kebahagiaan sejati ada di tangan kita sendiri. Stay positive, and take care.